cuak di sini lagi macet-macetan di Cikampek. Ini hari Sabtu 23 Februari. Jadi orang Jakarta tuh pada mau ke puncak, nggak tahu Mau ke Bandung. mau ke Bandung, nggak tahu mau ngapain. Ya ke puncak lah pokoknya kan. Taunya aku ngapain orang tuh di puncak ya kan. Aku mau ke Karawang nih. Mau mulai KPM episode yang pertama. Ya, sekarang mau merahasiakan siapa yang dapat isinya. Tapi kayaknya kalau dari judul kan ketahuan. Jadi ya udah. Oke, jadi sorry aku nggak bisa sering-sering ngeliat ke kamera. Ini aku belum tidur. Aku tidur cuma 2 jam. Jadi semalam aku persiapin semuanya yang dibutuhin. Ya kurang tidur lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri gimana aku capek aku. Tapi udah, ini episode pertama. Semoga cepat sampai. Semoga yang mau dikasih itu nggak kabur. Karena aku kelamaan datang. Ini macet banget sumpah. Oke, jadi aku mau bahas PC-nya dulu. PC-nya ya aku mau ngasih tahu speknya. Seperti kalau prosesornya kalian udah lihat kemarin. Ryzen 5 2400G 4 core 8 thread. Jadi buat edit video, buat nge-game udah oke lah, apalagi ngedit video gitu kan. Karena yang mau dikasih ini kan YouTube kreator. Bus clock-nya juga cukup tinggi 3,9, tapi nanti aku benchmark, aku pakai yang bawaan aja 3,6. Dan udah ada Ryzen Vega di dalamnya, tapi nggak bakal kepake karena kalian udah lihat graphic card-nya Yotak GTX 1050 OC 2 GB. Jadi prosesor dari merah, graphic card dari hijau. Ya aku salut lama AMD, mereka nggak masalah gitu kan. Graphic card dari kubu hijau, walaupun mereka kan punya graphic card sendiri. Oke, selanjutnya RAM-nya itu dari Adata, sama kayak RAM aku. Spectrix D40 16 GB 16 GB loh, kurang apalagi 3000 MHz. Sama persis kayak yang aku pakai. Jadi kurang apa lagi coba. Terus lalu kalau penyimpanannya cuma satu, udah dikasih SSD 240 GB Adata SU 700. Ya mungkin bakal sedikit sih, tapi itu kan jadi hard disk boot. Ya lumayan lah 240 GB. Nanti kalau kurang ya si pemilik harus nambah sendiri dong. Kan kita nggak bisa nyediain semuanya. Tapi zaman sekarang mau ngapain juga, mau ngedit, mau ngegame, pakai SSD udah wajib lah daripada harddisk gitu kan. Oh ya, kelupaan motherboardnya aku ganti ke Asus, tapi bukan dari Asus, ini dari Sempurna Utama. Karena kalau dapat Asus itu dari Sempurna Utama. Aku nggak pernah ada kontakan dengan Asus yang pusat itu. Nah, motherboardnya ini Asus TUF B450M gaming, cakep banget, armornya keren, detailnya banyak, lengkap lah pokoknya. M.2 fiturnya lengkap, ada slot M.2, RAM-nya bisa dual channel, mau dual graphic card juga bisa karena PCIe-nya ada 2. Harganya untuk motherboard AMD cukup mahal lah, 1,8 gitu kan. Maksud aku untuk seri B450 udah menengah ke atas lah. Jadi thank you banget buat Sempurna Utama yang udah ngasih motherboardnya untuk segmen KPM episode pertama. Lalu oke, Deadpool juga ngambil bagian di sini.
Casingnya mereka kasih yang terbaru, Deepcool E-Seal. Aku suka di sana, keren, beda. Depannya manis, tapi yang aku nggak suka nggak ada peso covernya. Jadi kabel-kabel kayak bocor gitu. Ya selebihnya aku suka. Casingnya besar, kabel manajemennya tuh lega, pokoknya lumayan. Lalu untuk coolernya dari Deepcool GT yang terbaru, udah bisa sinkron ke motherboard. Kalau kalian pakai casing Deepcool yang bisa ngontrol RGB, itu juga bisa disinkronkan juga. Oke, cooler ini pernah aku pakai, ya aku rasa cukup keren lah. Dan jadi PC-nya ini kayak black dan ada sedikit red, dan tapi aku setting semuanya RGB. Lalu power supply-nya dari Deepcool gede banget, 700 watt. Jadi kalau nanti mau upgrade ya nggak usah mikir-mikir lagi lah. Kalau soal PSU udah aman. Masalah PC-nya udah kelar. Tapi PC-nya ini aku ya setting RGB aja, karena yang terima ini kan ya mungkin masih muda, masih suka RGB, tapi kan nanti kalau dia mau setting bisa setting sendiri. Lalu untuk monitor dari LG, kalian udah tahu yang dikasih kali ini 22 inch seri 22 M47 kalau nggak salah. 22 inch sudah IPS, udah lebih dari cukup lah. Mau ngedit, mau main game, udah cukup lega. Dan gratis lagi, jadi thank you LG. Oke, untuk peripheralnya ada perubahan. Akhirnya aku pilih Ventec karena yang kemarin itu Logitech. Aku bukan maksud mau jelek-jelekin atau gimana. Aku rasa sih, aku sendiri nggak begitu cocok gitu. Aku nggak, produk Logitech aku nggak begitu tertarik lah gitu, aku jujur. Bukan karena mau jelek-jelekin mereka, enggak. Contohnya aja keyboard mereka itu kan banyak yang mahal, harga 1 juta, 1,5 juta, tapi body sekali pukul hancur. Ada yang nyetrum, dan dapetnya juga switchnya cuman Gateron. Jadi aku rasa nggak cocok, jadi aku pindah ke Ventec untuk episode 1 ini aja. Tapi episode 2 nanti aku coba ganti lagi. Jadi Ventec ini mousepadnya aku nggak hafal sih namanya. Mousepadnya RGB, headset RGB, mouse RGB, keyboard RGB. Tapi ya kekurangannya memang mereka punya software masing-masing, tapi RGB-nya nggak bisa disinkron. Tapi ya kalau semuanya kelihatan RGB kan kelihatannya yang penggila RGB itu kan senang masih lihatnya. Dan ada beberapa juga yang bisa disetting jadi single color gitu. Ya semoga yang terima suka lah gitu. Ya gratis, masa nggak suka gitu. Nah tapi khusus keyboardnya itu MK871, aku kan punya 2. Satu udah aku modif, jadi yang warna merah hitam kemarin. Kalau kalian follow Instagram aku, nanti kalian lihat. Kenapa nggak aku kasih yang masih polos, yang gini nih? Itu karena aku mau bikin video tentang ganti switch, tentang ngemod sebuah keyboard gitu, bongkar keyboard lah gitu, ganti switchnya, ganti warnanya dikit gitu, cara ngebongkarnya. Jadi karena videonya belum kelar, aku kasih yang udah aku modif aja, karena itu kan karya aku. Ya mudah-mudahan lah. Ya karena karya aku, ya mudah-mudahan sedikit berkesan gitu kan. Nah fakta uniknya, aku belum ada ngomong ke Ventec. Kebetulan Ventec emang lagi ngirimin bulan lalu, tapi belum mau kerjain. Jadi aku kerjain, ya sekalian aku kasih aja buat dia gitu, nggak jadi
yang kemarin. Oke, jadi udah clear semua. Kalau ada yang kurang nanti kita tunjukin lagi. Saya untuk kesini dan akhirnya setelah 5 jam perjalanan, gila macet banget, banyak orang Jakarta kayaknya yang mau ke Bandung. Akhirnya aku udah nyampe di rumah Yosafat. Buat kalian yang nggak tahu Yosafat ini siapa ya, kalian bisa cari tahu sendiri lah. Yos mungkin bisa dikenali tentang dirinya, apa yang dilakukan buat yang belum kenal. Perkenalkan, nama aku Yosafat Niel Kartono, umur aku 14 tahun, profesi aku ya jadi YouTuber gitu. Jadi YouTuber ya, punya channel ya? Yeah. Nah, ini channel aku letakin di bawah. Nggak mungkin lah, karena kemarin kan dia udah diapain ya sama Agung Hapsa kemarin ya. Oke, boleh dikasih tahu ya selama ini ngedit pakai apa? Aku ngedit pakai Adobe Premiere Pro sama After Effects. Itu PC yang di kamar dipakai ngedit ya? Di laptop. Di laptop. Oh, berarti punya PC sama laptop. Iya. Tapi udah tua. PC-nya kenapa nggak dipakai ngedit? PC-nya ada juga sih, cuman jarang gitu. Kalau aku lihat sih dua-duanya udah jadul ya. Terus laptopnya udah bergaris. Iya. Nah, jadi yang bikin aku sedikit salut sih, dulu aku pernah lihat beberapa video Yosafat, dia bisa ngedit di After Effects di laptop atau di PC yang speknya udah bisa dibilang jadul, layarnya bergaris, tapi ya bisa berkarya. Jadi ya mudah-mudahan dengan apa yang aku beri ini bisa menjadi penyemangat untuk dia lebih berkarya lagi gitu. Nah, mungkin nanti ya laptop lamanya, PC lamanya bisa dijual buat kamera yang lebih bagus gitu. Jadi kameranya bagus, PC-nya bagus, jadi bisa berkarya yang lebih proper lagi, lebih semangat lagi. Yaudah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke kamar ya sahabat. Jadi sepertinya nggak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi. Ternyata monitornya, di dalam monitor itu nggak ada kabel HDMI. Jadi kita perlu kabel HDMI. Jadi PC-nya nggak bisa dicoba karena nggak ada kabel HDMI. PC Yosafat sih ada kabel VGA, tapi di graphic card-nya nggak ada colokan VGA. Cuman bisa dilihat aja. Udah malam, tadi kita udah nyari juga, toko-toko udah tutup di sini. Tapi ya nanti karena ini jadi nggak bisa ditunjukin, kita juga harus pulang karena udah malam. Jadi nanti mungkin beberapa hari lagi Yosafat bakal bikin konten kalau monitornya ada hidup, PC-nya udah bisa dicobain. Jadi kalau kalian mau lihat tentang